Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baiklah, dalam kajian kali ini kita akan membahas perkara-perkara yang bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal. Namun sebelum kita membahas kajian ini, perlu kita ketahui yang paling penting dalam kajian ini adalah untuk memberi ketenangan kepada jiwa kita yang sudah biasa mengamalkan tentang amalan-amalan kirim Fatihah gitu ya, kirim bacaan Quran. Nah, itulah tujuannya supaya kita di dalam praktek amaliyah kita itu merasa jongjon, tenang ya, tidak terpengaruh oleh pendapat-pendapat yang melarang. Dan juga sebelum kita membahas kajian ini, kita sekaligus buat menanggapi daripada perkataan-perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa pahala bacaan itu tidak akan sampai. Nah, ya. Maka di sini kita akan membahas perkara-perkara yang bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal. Di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam bab wasiat diterangkan wayang pa'u al-majita asya'u. Wayang pa'u al-majita asya'u. Bermanfaat kepada majid, bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal, ada beberapa perkara. Amma sadaqatu wa du'a'u pabil ijma'. Adapun masalah sedekah dan doa itu sudah merupakan ijma' para ulama, bahwa sedekah dan doa itu akan sampai. Ketika seorang anak atau siapa saja melakukan sedekah dan diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal, maka itu sudah ijma' para ulama sampai pahalanya. Begitupun doa. Ketika seorang anak atau siapa saja berdoa kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal, memintakan ampunan untuk orang yang sudah meninggal, maka ijma' para ulama bahwa doa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Wa amal qiraatu papiha khilafun. Nah, inilah yang menuaikan ikhtilaf, yang menuaikan perbedaan pendapat adalah di dalam masalah qiraat atau pembacaan ayat suci Al-Quran yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Inilah yang menuai ikhtilaf. Namun yang paling muktamad atau dijadikan pegangan, bahkan yang terpilih, yaitu sampai. Sekali lagi, qaul yang paling muktamad yang dijadikan pilihan oleh para ulama mazhab Imam Syafi'i, bahwa bacaan ayat Al-Quran yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal itu yasilu, sampai. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Bujairami, amal qiraatu faqad qala Nawawi fi Sharh Muslim al-Mashhur min madhhab Syafi'i annahu la yasilu sawabuha ilal majiti dhaifun. Nah, ini dhaif. Yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim bahwa yang masyhur di kalangan mazhab Imam Syafi'i bahwa bacaan daripada qiraat kepada majid itu tidak akan sampai. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang dhaif. Wa qala ba'du ashabuna yasilu. Selanjutnya Imam Bujairami berkata, wa qala ba'du ashabuna, telah berkata sebagian daripada sahabat-sahabat Imam Syafi'i, yaitu para ulama mazhab Imam Syafi'i, yasilu, mengatakan yasilu,
akan sampai pahalanya kepada orang yang meninggal. Nah, inilah mu'tamadun, qaul yang mu'tamad, yang dijadikan pegangan oleh para ulama mazhab Imam Syafi'i. Artinya, jadi di kalangan mazhab Imam Syafi'i semuanya tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang akan berdoa untuk menyampaikan pahala bacaan Quran kepada orang yang sudah meninggal. Tidak ada. Semuanya berpendapat, bahkan sepakat, mufakat dengan pendapatnya a'immatus salasah, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hambal. Semuanya sepakat akan sampainya pahala qiraat kepada orang yang sudah meninggal. Nah, pendapat ini akan sampainya pahala qiraat kepada orang yang sudah meninggal adalah mufakat dengan imam yang tiga, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi sekali lagi bahwa pahala bacaan Quran di dalam mazhab Imam Syafi'i itu maka akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Tapi kan ada yang mengatakan bahwa tidak akan sampai. Nah, kita kaji, kita dalami sesungguhnya ucapan yang mengatakan bahwa pahala bacaan Quran itu tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal itu ditetapkan apabila pertama membacanya tidak di dekat mayit dan tidak diniatkan, begitu. Dan tidak diniatkan. Pertama, membacanya tidak di dekat mayit juga tidak diniatkan bahwa pahalanya untuk mayit. Misalkan kita membaca Quran di rumah, membaca surat Yasin di rumah. Ketika kita membaca, kita tidak berniat untuk si mayit, untuk orang yang sudah meninggal, tidak. Maka tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Atau kita membaca dekat masjid, tetapi tidak diniatkan, itu tidak akan sampai. Jadi pertama yang menetapkan pahala tidak akan sampai itu apabila membacanya tidak di dekat masjid juga tidak diniatkan, gitu ya. Jadi kalau kita mau membacanya di rumah, misalkan di rumah atau dari tempat jauh, apabila ingin sampai kepada masjid, niatkanlah ini bacaan untuk si masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, dekat masjid tetapi tidak diniatkan. Nah, ini ada keterangannya di dalam kitab I'anatul Talibin. Lakin zahiru kalami syarih katufah wasarhil minhaj yufidu anal qira'ata bihadratil masjidi min ghairi niyyati sawabil qira'ati lahu. Sesungguhnya bacaan di dekat masjid tidak diniatkan pahalanya untuk masjid. Aul qira'ati la bihadratil masjidi ma'an niyati faqat. Min ghairi du'ain uqbaha. Maksudnya perkataan yang menetapkan bahwa bacaan Quran tidak akan sampai ke masjid itu, pertama, apabila membacanya di dekat masjid tetapi tidak diniatkan pahalanya untuk masjid, itu tidak akan sampai. Kita membaca Quran dekat masjid, tetapi ketika kita membaca tidak diniatkan untuk masjid, itu tidak akan sampai. Atau kita membacanya tidak di dekat masjid, misalkan di rumah, di mana saja membaca.
Kita niatkan untuk masjid, niatkan, tetapi tidak berdoa sesudahnya, tidak mengucapkan doa, itu juga tidak akan sampai. Perlu kita pahami, ini yang penting. Jadi apabila pahala bacaan kita ingin sampai kepada orang yang sudah meninggal, kalau kita membacanya dekat masjid, maka ketika kita membaca, niatkan dalam hati, pahala ini untuk masjid diniatkan. Atau apabila kita membacanya dari kejauhan, maka niatkan ini bacanya untuk bacaan ini untuk masjid, pahalanya juga harus dengan doa kalau dari kejauhan. Kalau dari kejauhan, kita harus diakhiri dengan doa. Apa doa itu? Yaitu doa isal yang sering kita baca oleh para guru-guru kita. Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu minal Quran, itu hadiyatan ilaru. Nah, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini dari surah Yasin, dari Quran, hadiah dariku buat masjid. Nah, maka kalau kita membacanya dari kejauhan, diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, lalu di akhir dengan doa tersebut, maka itulah qaul yang menetapkan akan sampai pahalanya. Sebagaimana di sini diterangkan di dalam kitab Al-Azkar, al-ikhtiyaru ayyaqulal qari'u ba'da firaghihi, qaul yang terpilih orang yang membaca Quran itu sesudah membaca Qurannya berdoa, Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu ila fulan, yaitu mengucapkan doa gitu ya. Allahumma, ya Allah, awsil, sampaikanlah sawaba ma qara'tuhu, bacaanku, pahala bacaanku ini ila fulan, kepada dia yang sudah meninggal. Maka apabila prakteknya seperti itu, maka berdasarkan keterangan yang barusan, maka pahala bacaan Quran akan sampai kepada orang yang sudah meninggalnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi, ini adalah untuk memberikan ketenangan kepada kita dalam mengamalkan amaliah-amaliah kita ya, tidak terganggu oleh orang-orang yang menganggap tidak akan sampai. Jadi kita yakin bahwa pahala bacaan Quran itu akan sampai kepada mayit ya, kepada orang yang sudah meninggal dengan beberapa cara. Pertama, kita membaca apabila di dekat masjid, kita niatkan pahala ini buat masjid. Apabila dari kejauhan membacanya, maka kita niatkan bacaan ini untuk masjid, dan sekaligus kita berdoa supaya pahala ini disampaikan oleh Allah kepada orang yang sudah meninggal ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.